Selamat datang para penonton setia 1000 Pemikiran Bijak. Pada usia senja, setiap orang pasti mendambakan kehangatan keluarga, dikelilingi anak cucu, dengan keyakinan kuat bahwa saat muda kita bergantung pada orang tua, dan saat tua kita berharap bisa bersandar pada anak-anak. Namun, kekhawatiran akan kesehatan orang tua yang semakin menurun setiap hari menuntut perhatian dan perawatan khusus dari anak-anak mereka. Tapi, saudara-saudari, kehidupan orang tua yang tinggal bersama anak-anak selalu menjadi masalah yang pelik, terutama dalam hubungan antara mertua dan menantu perempuan. Dalam kehidupan berkeluarga, konflik dan kesalahpahaman memang tak terhindarkan. Hubungan mertua dan menantu seringkali diwarnai berbagai tantangan karena keduanya memiliki latar belakang budaya dan tradisi yang berbeda. Jika kita tidak membuka hati dan saling menghargai, bisa-bisa keluarga malah terpecah belah. Menerima dan menghormati satu sama lain dalam keluarga adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh persetujuan. Jadi, menurut Anda, apakah saat tua sebaiknya tinggal bersama menantu perempuan? Sejujurnya, tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti untuk pertanyaan ini. Mari kita bersama 1000 Pemikiran Bijak mendengarkan dan merenungkan kisah-kisah berikut ini ya. Siapa tahu ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Jangan lewatkan setiap bagiannya sampai akhir, karena akan ada banyak kejutan dan detail menarik yang akan kami sajikan. Kisah pertama, menantu menganggap mertua seperti asisten rumah tangga. Dahulu kala, hiduplah seorang ibu bernama Ibu Tini. Ia memiliki 2 orang anak, seorang putra dan seorang putri. Meskipun suami istri bekerja sebagai buruh pabrik, mereka berjuang keras agar anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi. Beruntung, kedua anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, pintar di sekolah, dan setelah lulus, mereka memiliki pekerjaan yang stabil. Sang kakak perempuan, setelah lulus dari jurusan keguruan, menikah dan mendapat pekerjaan mengajar di sekolah dekat rumah suaminya. Kehidupan putrinya yang tenang dan harmonis membuat Ibu Tini sangat bahagia. Sedangkan si bungsu, sang putra, Ibu Tini dan suaminya bertekad akan mengandalkan dia di masa tua nanti sehingga mereka tidak pernah perhitungan soal apapun. Ia mengambil jurusan teknologi informasi. Setelah lulus, ia sempat menganggur beberapa bulan sebelum akhirnya diterima bekerja di sebuah perusahaan swasta. Setelah bekerja selama 2 tahun, belum sempat menabung sepeser pun, ia datang meminta izin untuk menikah. Gadis itu berasal dari kota, cantik, lembut, namun agak pemalas. Saat putranya pertama kali memperkenalkan kekasihnya, Ibu Tini sudah merasa kurang srek. Ketika Ibu Tini dan calon kakak iparnya sibuk di dapur, gadis itu dengan santai bermain ponsel, bahkan meminta pacarnya untuk mengajaknya ke sawah untuk berfoto. Namun, Ibu Tini berpikir, ini adalah pilihan putranya, dan lagi pula, gadis-gadis zaman sekarang tidak bisa dituntut untuk piawai memasak dan mengurus rumah seperti dulu, jadi ia pun mengabaikannya. Setelah menikah, kedua anak itu menyewa rumah di Jakarta. Beberapa bulan kemudian, putranya menelpon dan meminta orang tuanya mencarikan uang 500 juta rupiah untuk membeli apartemen, karena keluarga sang gadis juga akan memberikan 500 juta rupiah. Meskipun uang tabungan seumur hidup mereka tidak cukup, demi anaknya, Ibu Tini dan suaminya berusaha keras meminjam lagi untuk mencukupi agar putranya memiliki tempat tinggal yang stabil. Tak lama setelah putranya membeli rumah, suami Ibu Tini didiagnosis kanker dan meninggal dunia, meninggalkan Ibu Tini sendirian di rumah yang kosong. Kemudian menantu perempuannya melahirkan cucu dan membutuhkan bantuan. Putranya membujuk Ibu Tini untuk menjual rumahnya, melunasi utang, lalu tinggal bersama mereka, sekaligus merawat cucu dan menghindari kesepian di usia tua. Ibu Tini merasa itu masuk akal, apalagi putrinya juga ikut menyemangati, jadi Ibu Tini pun menerimanya. Ini mungkin adalah keputusan yang salah, karena kini kehidupan Ibu Tini terasa sangat menyesakan. Ia merasa dirinya seperti asisten rumah tangga mewah, bukan lagi seorang ibu mertua.
Saat menantunya dalam masa nifas, Ibu Tini melakukan semua pekerjaan, tidak membiarkan menantunya menyentuh pekerjaan rumah tangga sedikit pun. Saat malam tiba, cucunya menangis. Ibu Tini bahkan begadang semalaman agar menantunya bisa tidur. Ibu Tini berpikir, setelah cucunya sedikit besar, menantunya akan mengurus rumah tangga. Tapi ternyata tidak. Sejak hamil bulan ke-7, menantunya sudah berhenti bekerja dan terus di rumah, tetapi tidak mau melakukan apa-apa, hanya sibuk dengan ponselnya. Anak sudah berusia 3 bulan, lalu 6 bulan, lalu 9 bulan, ia pun tidak pernah memikirkan untuk kembali bekerja. Setiap hari, ia tidur sampai jam 9 pagi baru bangun. Bahkan, cucunya sudah bangun 1 jam lebih awal sebelum ibunya membuka mata. Pakaian kotor, popok bekas, dan berbagai barang berserakan di mana-mana, Ibu Tini lagi-lagi yang harus membersihkan. Meskipun berstatus ibu mertua, setiap hari Ibu Tini sibuk dengan segudang pekerjaan, berbelanja ke pasar, mencuci pakaian, mengepel rumah, memasak, dan menggendong cucu. Seandainya menantunya bekerja, Ibu Tini mungkin tidak akan terlalu jengkel. Ini, ia di rumah sepanjang hari, tapi tidak mau sedikit pun membantu pekerjaan rumah tangga. Berkali-kali Ibu Tini mengisyaratkan secara halus bahwa anak sudah besar, sebaiknya mencari pekerjaan agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Beberapa hari kemudian, menantunya mengatakan akan berjualan online. Ibu Tini tidak tahu bagaimana pekerjaannya, tetapi ia tidak melihat aktivitas berjualan. Malah, ia sering berdandan, berpakaian bagus, dan keluar rumah sepanjang hari. Sejak saat itu, Ibu Tini secara resmi menjadi asisten rumah tangga mewah karena ia harus menggendong cucu sekaligus mengurus semua pekerjaan rumah. Ibu Tini pernah berbicara kepada putranya untuk menasehati istrinya, tetapi putranya tidak terlalu peduli. Kami suami istri sudah cukup kok penghasilannya, jadi ibu tidak perlu khawatir. Ia berjualan, jadi wajar saja kalau sering keluar. Karena putranya membela istrinya seperti itu, Ibu Tini tidak tahu harus berkata apa. Namun hal yang paling melelahkan bagi Ibu Tini bukanlah kemalasan menantu perempuannya, melainkan sikapnya. Mungkin di mata menantunya, Ibu Tini adalah orang yang menumpang hidup, jadi harus melakukan semua pekerjaan rumah sebagai kewajiban. Sudah berkali-kali Ibu Tini disuruh-suruh seperti asisten rumah tangga, namun ia harus menahan diri demi menghindari perselisihan antara ibu dan anak. Saat ASI menetes ke baju menantunya, menantu itu menyuruh ibu mertua mengambilkan lap. Saat cucu buang air, ia juga memanggil neneknya untuk membersihkan cucu. Seringkali sang menantu duduk bersantai di sofa sambil asyik bermain ponsel, sementara ibu mertua sibuk menyapu dan mengepel lantai dengan susah payah. Siapapun yang melihat pemandangan itu pasti akan mengira bahwa ibu mertua adalah seorang asisten rumah tangga. "Ibu, tolong buatkan segelas air untukku. Ibu, hari ini tolong masak rendang daging sapi ya. Ibu, tolong belikan sekilo jeruk untukku." Itulah kalimat-kalimat yang seringkali harus didengar sang ibu dari menantunya. Meskipun diucapkan dengan nada yang lembut, namun tersirat sebuah perintah yang membuat sang ibu merasa sangat tidak nyaman. Mengenang masa mudanya dulu saat menjadi menantu, ia harus bangun pagi dan tidur larut malam, selalu patuh pada perintah mertuanya. Kini, di usianya yang ke-60, ia merasa seperti kembali menjadi menantu untuk kedua kalinya. Seringkali, karena menahan rasa sesak dan kecewa, sang ibu sampai meneteskan air mata, namun tidak tahu harus berbagi cerita dengan siapa. Setiap kali putrinya menelpon untuk menanyakan kabar, ia sangat ingin menceritakan semuanya, tetapi rasa malu dan takut akan timbulnya keributan yang bisa merusak keharmonisan keluarga membuatnya menahan diri. Belakangan ini, ia sering memikirkan untuk kembali ke kampung halaman dan hidup di sana. Dulu, saat menjual rumah lamanya, ia masih memiliki uang simpanan beberapa ratus juta rupiah di bank. Jika kembali ke kampung, mungkin ia bisa membeli sebuah rumah kecil. Hidup sendirian memang akan terasa sedikit kesepian, tetapi ia akan merasa nyaman dan bebas.
Namun setelah berhari-hari merenung, sang ibu masih belum bisa mengambil keputusan. Jika sekarang ia kembali ke kampung halaman, orang-orang pasti akan bertanya-tanya mengapa ia kembali, dan gosip tentang hubungan ibu mertua dan menantu pasti akan menyebar. Bagaimana ia bisa menatap wajah orang lain jika demikian? Terlebih lagi ada putranya dan cucunya. Ia tidak tahu bagaimana nasib ayah dan anak itu nanti jika ia tidak lagi tinggal bersama mereka dengan seorang istri dan ibu yang pemalas serta ceroboh seperti menantunya. Tetapi jika terus-menerus tinggal bersama menantunya, mungkin ia akan menjadi gila. Ia hampir tidak tahan lagi dengan situasi ibu dan menantu ini. Para penonton yang budiman, sejak dulu hingga kini, salah satu masalah yang sangat akrab dan sering terjadi di sekitar kita adalah konflik antara mertua dan menantu. Di zaman modern ini, pola pikir para orang tua sudah jauh lebih terbuka dibandingkan dengan pemikiran serta adat istiadat kuno dan ketinggalan zaman di masa lalu. Meskipun begitu, jarak generasi yang cukup jauh telah mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup, sehingga masih sering menimbulkan perbedaan pendapat antara mertua dan menantu. Kita sering memahami bahwa menantu bukanlah darah daging kita sendiri, sehingga perasaan dan kasih sayang yang terjalin mungkin berbeda. Hanya karena rasa sayang kepada anak dan cucu ingin hidup bersama untuk merawat, menjaga, dan membantu putra serta menantu, tetapi seringkali sang menantu tidak memahami ketulusan hati para orang tua. Para orang tua yang sudah lanjut usia memang sulit untuk mengikuti gaya hidup serta inovasi baru di era modern ini. Mereka hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman lama yang sudah ketinggalan zaman. Hal itu secara tidak sengaja membuat menantu merasa tidak nyaman dan meremehkan mereka. Kisah di atas adalah pelajaran berharga bagi Anda untuk memahami bahwa saat usia senja, meskipun kita sangat menyayangi anak dan cucu, janganlah kita gegabah memilih untuk tinggal bersama menantu. Sebaliknya, di hari tua, mari kita luangkan waktu untuk bersahabat, menjalin hubungan sosial, bergabung dengan klub lansia, melakukan senam atau yoga, atau mengunjungi kampung halaman dan berwisata. Dengan tidak tinggal serumah bersama menantu, kita juga akan terhindar dari berbagai perbedaan pendapat, membuat kehidupan keluarga menjadi jauh lebih ceria dan bahagia. Kisah kedua. Mertua berhati mulia, namun bertemu menantu yang tidak memiliki hati nurani. Seorang pria bernama Pak Doni, berusia 41 tahun, dan istrinya, Bu Sari, berusia 34 tahun. Pernikahan mereka tidak direstui sepenuhnya oleh orang tua Pak Doni. Tetapi, karena mereka sudah melampaui batas dan Bu Sari hamil, mereka akhirnya memaksa untuk menikah. Orang tua Pak Doni, karena rasa sayang kepada putra mereka dan karena sudah terjadi, akhirnya menerima pernikahan keduanya. Sejujurnya, kedua orang tua itu tidak memiliki perasaan sayang yang mendalam terhadap menantu mereka, karena sejak awal sudah tidak sreg. Ditambah lagi Bu Sari hamil sebelum menikah. Setelah menikah, menantu perempuan itu ternyata tidak rajin, selalu mengandalkan suaminya dalam segala hal. Meskipun keluarga mereka tergolong sederhana, ia hidup layaknya seorang putri bangsawan yang manja, tidak mau bersusah payah melakukan pekerjaan rumah. Namun, orang tua Pak Doni akhirnya menghela napas dan membiarkannya saja karena rasa sayang pada putra mereka. Dan mereka membiarkan kedua pasangan itu memutuskan sendiri urusan dalam rumah tangga kecil mereka. Karena pekerjaan di kampung halaman tidak memuaskan, pasangan itu memutuskan pindah ke sebuah kota besar tempat kakak sulung Pak Doni tinggal untuk membangun kehidupan baru. Awalnya, karena masih merasa canggung di kota baru, mereka tinggal serumah dengan kakak sulung Pak Doni. Sejujurnya, kakak sulung itu sangat berhati lapang dan mudah bergaul. Sesekali, ia mendengar ibunya menelepon dan mengeluh tentang menantu perempuannya yang malas dan bergaya seperti putri raja, tidak mau bekerja, selalu menyerahkan semua pekerjaan rumah dan merawat anak kepada suaminya, padahal keluarga menantu itu sendiri tergolong miskin. Kakak sulung itu hanya berpikir, ibu sudah tua, jadi wajar kalau cerewet.
Namun, setelah sang adik ipar perempuan tinggal bersamanya untuk waktu yang singkat, kakak sulung itu barulah benar-benar melihat bahwa adik iparnya memang pemalas dan sering menindas suaminya. Puncaknya baru-baru ini, orang tua Pak Doni memiliki sedikit uang tabungan dan menggadaikan sertifikat tanah di kampung halaman untuk meminjam uang tambahan, ditambah dengan uang tabungan Pak Doni dari hasil kerjanya. Mereka berencana mengumpulkan semua uang itu, sebagian diberikan dan sebagian dipinjamkan kepada pasangan itu untuk membeli tanah dan membangun rumah di pinggiran kota besar. Saat Pak Doni dan Bu Sari membangun rumah, kedua orang tua mereka datang untuk membantu. Ibu membantu merawat cucu, mengantar jemput cucu ke sekolah agar anak dan menantunya bisa bekerja. Ayah mengawasi pembangunan proyek rumah. Para orang tua itu sudah lanjut usia, tetapi karena rasa sayang kepada putra dan cucu mereka, mereka berusaha keras untuk membantu. Namun, sungguh menyedihkan apa yang mereka alami saat tinggal bersama menantu. Sang menantu berpikir bahwa itu adalah tugas mertuanya, dan karena itu adalah rumah mereka, ia memperlakukan ibu mertuanya dengan sangat tidak hormat. Makan apapun yang dimasak ibu mertua, menantu itu tidak peduli. Ia bahkan membeli sedikit makanan, lalu menyuruh ibu mertua memasaknya dengan banyak garam agar hemat. Mengawasi proyek pembangunan, biar ayah mertua saja yang mengurus. Menantu itu tidak pernah memberikan makanan bergizi kepada mertuanya, membiarkan mereka di rumah makan ikan dan daging asin selama seminggu penuh, seperti yang ia perintahkan. Sementara itu, menantu setiap pagi, siang, dan malam makan di luar, di restoran. Watak menantu itu memang begitu. Entah punya sedikit atau banyak uang, ia harus makan enak di restoran mewah. Ditambah lagi, menantu itu selalu mengenakan pakaian modis terbaru, padahal suami dan anak-anaknya tampak lusuh dan berantakan. Sejak saat itu, sesekali Mas Anto, anak sulung mereka, membawakan makanan untuk orang tuanya atau menjemput mereka ke rumahnya untuk makan bersama, mengganti menu makanan mereka. Kejadian-kejadian itu terus berlalu. Ayah mertua semakin memahami sifat menantu perempuan itu, bahwa ia adalah orang yang tidak memiliki kasih sayang dan tidak menghormati mertuanya. Mertua marah besar pada pasangan Mas Anto dan istrinya, tetapi tetap membiarkannya. Mereka tetap mengawasi proyek pembangunan rumah sampai selesai. Namun, entah apakah menantu itu takut tinggal bersama mertuanya setelah rumah selesai dibangun, ia terus menunjukkan sikap tidak menyenangkan. Pulang kerja ia tidak menyapa, tidak bertanya kabar, tidak berbicara, bahkan tidak mau memandang wajah mertuanya. Ia makan di luar atau hanya mengambil semangkuk makanan untuk dirinya dan anaknya, lalu membawa anaknya bermain tanpa pernah mengajak mertuanya makan. Ibu mertua yang terlalu memanjakan anak-anaknya hanya diam saja, tetapi ayah mertua merasa sangat tidak senang. Ia berkata, jika terlalu dimanjakan, mereka akan menjadi kurang ajar, tidak tahu adab sebagai anak. Karena itu, ia memanggil kedua anak itu dan memarahi mereka, terutama karena kekesalan pada menantu yang sejak awal sudah tidak ia setujui. Kemudian, mertua pulang dan tidak melanjutkan tinggal di sana, menunggu hari peresmian rumah baru. Mungkin ayah mertua sudah tidak mau mengakui menantu itu lagi. Sedangkan menantu perempuan itu, setelah melihat mertuanya pergi selama sebulan, ia pulang kampung untuk menjemput ibu kandungnya agar datang menghadiri peresmian rumah baru dan tinggal di sana. Para hadirin yang budiman, saat ini wanita memiliki peran yang lebih signifikan daripada sebelumnya. Mereka berpendidikan, sukses, dan memiliki kedudukan sosial sehingga banyak yang tidak lagi terlalu mengkhawatirkan urusan rumah tangga dan dapur seperti dulu. Justru karena itulah seringkali menimbulkan situasi yang ironis ketika menantu tidak menghormati mertua, membuat hubungan menjadi tidak harmonis dan suasana keluarga menjadi tegang. Ada banyak alasan mengapa menantu meremehkan mertua, tetapi ada juga banyak cara untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Menunjukkan rasa hormat, berbagi tugas, dan kesetiaan dalam hubungan adalah cara-cara efektif untuk membangun hubungan yang baik dalam keluarga.
Rasa hormat dan saling pengertian adalah hal yang mutlak diperlukan untuk bersama-sama melewati kesulitan dan menciptakan keluarga yang bahagia. Ketiga, menantu menganggap ibu mertua jorok dan tidak mengizinkannya menyentuh cucu. Ada kakek nenek yang mengeluh bahwa mereka sangat merindukan memeluk cucu, merindukan untuk melihat cucu mereka lebih dekat, tetapi tidak bisa mewujudkannya. Sebab saat ini, kebanyakan orang muda memilih cara membesarkan anak secara modern, meniru metode dari luar negeri, lalu mencela pengalaman orang tua yang dianggap kuno, ketinggalan zaman, dan tidak cocok untuk mendidik anak-anak mereka. Oleh karena itu, mereka tidak ingin anak-anaknya dekat dengan kakek neneknya. Padahal, kenyataannya, tindakan para menantu yang tidak mengizinkan orang tua merawat atau berinteraksi dekat dengan cucu secara tidak sengaja telah mencuri hak orang tua untuk menikmati kebahagiaan di usia tua mereka, membuat orang tua menjadi kesepian dan terasing di rumah sendiri. Menantu Ibu Siti lahir dan besar di kota, sedangkan anak laki-lakinya tinggal di desa. Saat keduanya berpacaran, Ibu Siti menjelaskan dengan jelas situasinya agar menantunya memahami. Jika bisa menerima, silakan lanjutkan. Jika tidak, sudahlah. Saat itu, menantu berkata, "Asalkan kami berdua bisa bersama dan saling mencintai, itu sudah cukup." Memahami bahwa jika menikahi pria desa, istri akan lebih banyak berkorban, maka dalam kehidupan pernikahan, anak laki-laki Ibu Siti selalu berusaha mengganti kerugian istrinya. Sayangnya, menantu itu hidup terlalu egois, hanya memikirkan diri sendiri sehingga meremehkan keluarga suaminya. Setelah menikah, kedua pasangan itu dibantu oleh orang tua istri untuk membeli sebuah apartemen. Karena mertuanya miskin dan tidak memiliki apa-apa, menantu itu terang-terangan meremehkan mereka. Seringkali saat suami istri berbicara, sang suami menyindir. Teman-teman istri menikahi pria kaya, mendapatkan rumah besar dari keluarga suami. Dia sendiri bernasib sulit, beruntung ada bantuan dari pihak luar, karena dari pihak suami seolah tidak ada apa-apanya. Menantu itu bahkan dengan kesal membanding-bandingkan mertuanya, mengatakan bahwa keluarga suami tidak menyayangi atau mengurusnya seperti keluarga kandungnya. Terutama, menantu itu sangat menjaga kebersihan, terbiasa dengan gaya hidup perkotaan, menganggap desa suaminya kotor dan berantakan, sehingga jarang sekali pulang. Kecuali ada acara keluarga, menantu itu tidak pernah menginjakan kaki di sana. Dia meremehkan keluarga suaminya, sampai-sampai setiap kali pulang kampung, dia membawa piring dan sumpit sendiri, karena takut peralatan makan mertuanya kotor atau tidak higienis. Juga karena alasan menganggap mertua tidak bersih itulah, ketika menantu itu hamil dan akan melahirkan seorang putra, suami menyampaikan niat untuk meminta ibunya datang merawat cucu, tetapi menantu itu berkata, "Ibumu itu kotor dan berantakan. Jika dia datang, hanya akan membuat rumah berantakan. Lihatlah kuku tangan dan kakinya yang hitam legam. Jika menyentuh barang-barangku, pasti akan kotor. Biarkan saja ibuku yang datang merawat, itu sudah cukup." Namun, ketika sang istri melahirkan, ibu dari pihak istri, nenek si bayi, sedang sakit dan tidak bisa datang membantu. Sang putra akhirnya harus meminta ibunya sendiri, mertua perempuan dari pihak suami, untuk datang. Situasi yang mendesak membuat sang menantu perempuan harus menerima. Akan tetapi, karena ia merasa ibu mertuanya dari pihak suami tidak menjaga kebersihan, apapun yang dilakukan sang mertua selalu membuat ia mengernyitkan dahi dan merasa tidak nyaman. Terutama, ia hampir tidak pernah mengizinkan ibu mertuanya menggendong cucunya. Setiap kali sang ibu mertua mendekat, sang menantu mencari alasan untuk memeluk si kecil agar ibu mertuanya tidak bisa menyentuhnya. Sang ibu mertua memahami isyarat itu, sehingga meskipun hatinya sangat menyayangi dan ingin sekali memeluk cucunya, ia hanya berani menunggu saat sang menantu tertidur. Barulah ia mendekat, duduk di samping buayan, menatap cucunya sejenak, lalu pergi dengan hati pilu. Setelah cuti melahirkan selama 6 bulan berakhir, sang menantu perempuan harus kembali bekerja.
Kita mungkin berpikir ia akan menyerahkan perawatan anaknya kepada ibu mertua. Namun, siapa sangka ia dengan tegas berkata kepada suaminya, "Ibu itu jorok sekali, bagaimana bisa merawat cucu? Sebaiknya aku saja yang menitipkan anak ke tempat penitipan anak. Kalau anakku di rumah ibu, nanti dia jadi kotor juga seperti ibu. Dekat arang jadi hitam, apakah kamu tidak mengerti?" Melihat menantunya menitipkan anak ke tempat penitipan, sang ibu mertua memahami bahwa mereka tidak lagi membutuhkan bantuannya. Dengan hati yang terluka, ia pun diam-diam kembali ke desa. Sahabat-sahabatku, ada banyak sekali kisah inspiratif yang bisa kita petik hikmahnya tentang hidup bersama menantu di usia senja. Seharusnya, di masa tua kita berhak mendapatkan istirahat, hidup dengan gembira dan sehat, bukan malah merana karena harus tinggal bersama anak cucu, lalu diperlakukan dengan buruk dan diremehkan oleh sang menantu. Banyak orang tua yang memilih untuk menanggung segala kepedihan dan rasa malu demi bisa dekat dengan anak dan cucu mereka. Mereka tidak menyisihkan waktu untuk diri sendiri, kehilangan teman, saudara, tidak bisa berpergian kemanapun, hidup dalam ketergantungan, dan kehilangan segala hobi pribadi mereka. Dan semua itu tentu saja sangat mempengaruhi kondisi mental dan kesehatan mereka sendiri. Setelah seumur hidup berkorban demi anak-anak, dengan sabar menanggung segala kesulitan membesarkan mereka hingga dewasa, namun saat tiba usia senja, hiduplah untuk dirimu sendiri. Jika ingin pergi kemana atau melakukan apa, lakukanlah dengan bebas. Yang terpenting, jagalah optimisme, kecintaan pada hidup, dan semangat yang positif agar memiliki kesehatan yang prima. Jangan menuntut terlalu banyak dari anak-anak dan jangan hidup terlalu bergantung, apalagi bersandar sepenuhnya pada mereka. Dengan begitu, anak-anak akan selalu menghormati orang tua mereka, dan mereka dengan sendirinya akan menyadari tanggung jawab untuk berbakti dan merawat orang tua di masa tua. Dan sebagai lanjutan dari kisah-kisah sebelumnya, mari kita selami kisah menarik berjudul Ayah Mertua Setelah Pernikahan Putranya. Di suatu senja, Pak Tamrin berujar kepada istrinya, "Mulai sekarang, kita punya menantu perempuan di rumah ini. Namun, bagaimana sifat aslinya, bagaimana perilakunya sehari-hari, kita masih belum tahu. Orang-orang selalu membicarakan konflik ibu mertua dan menantu, tapi tidak ada yang menyebut konflik ayah mertua dan menantu. Jadi, biarkan semua urusan ini saya yang mengurusnya. Jangan sampai perkataanmu yang tajam sebagai ibu mertua malah merusak keharmonisan keluarga kita." Mengetahui watak suaminya yang otoriter, kolot, dan sangat perhitungan dalam segala hal, Ibu Suci pun menimpali dengan lembut. "Sudahlah, apapun yang akan Bapak lakukan, ingatlah kita hanya punya satu anak laki-laki, Fajar, dan dia adalah anak sulung. Ia juga memiliki 7 adik perempuan. Putri-putri kita nanti kalau sudah dewasa pasti akan menikah dan mengikuti suaminya. Kita akan tinggal bersama putra kita. Jadi bersikaplah agar anak-anak merasa nyaman, bisa hidup rukun, dan kelak di usia senja kita masih bisa bersandar pada mereka." "Sudah tahu, Ibu tidak usah ikut campur. Menantu yang baru datang itu harus dididik dan dibimbing agar mengikuti aturan di rumah kita. Kalau tidak, nanti dia bisa seenaknya sendiri, bahkan menginjak-injak kepala kita semua. Ibu tahu tidak?" sergah Pak Tamrin dengan nada tegas. Citra menikah dengan Fajar. Keduanya sama-sama berprofesi sebagai guru sekolah dasar. Citra menjadi menantu di keluarga Pak Tamrin saat ia baru berusia 22 tahun. Terlahir dari keluarga yang kedua orang tuanya adalah guru, Citra tumbuh menjadi gadis yang sangat penurut, santun, dan rajin. Menjadi menantu di keluarga suami yang besar, Citra tahu ia harus menghadapi 7 saudara ipar perempuan, dan ini bukanlah perkara yang mudah. Saudara ipar yang tertua seusia Citra, dan yang termuda baru berusia 3 tahun. Ia pun mempersiapkan mentalnya dengan tekad untuk berusaha keras menjalankan tugasnya sebagai menantu sesuai dengan norma dan adat istiadat keluarga. Sejak awal, setiap pagi Citra harus bangun pukul 4 pagi. Ia harus menyiapkan makanan ternak untuk babi dan ayam, serta menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga besar.
Untungnya, keluarga Pak Tamrin termasuk keluarga yang cukup mampu dan berkecukupan. Pak Tamrin adalah mantan tentara yang setelah itu beralih ke sektor sipil dan menjadi kepala toko bahan makanan di tingkat kabupaten. Istrinya juga bekerja di tempat yang sama. Di masa itu, bekerja di sana ibarat tikus yang jatuh ke lumbung padi. Pasangan ini banyak melakukan penyelewengan dan mengambil keuntungan yang cukup lumayan. Di desa, ia menjadi orang tua yang sangat disegani. Namun, di balik itu, ia memiliki sifat yang sangat serakah dan pelit. Hal ini membuat penduduk desa maupun rekan-rekannya di kantor tidak ada yang menyukainya. Terhadap istri dan anak-anaknya, ia bahkan bersikap lebih kejam. Ia memikirkan segala cara untuk memaksa istri dan anak-anaknya agar patuh mutlak pada semua pendapatnya, tanpa perlu mengetahui benar atau salah, atau adil tidaknya. Pak Tamrin memaksa pasangan Citra dan Fajar setiap bulan untuk menyerahkan seluruh gaji mereka kepada Ibu Suci untuk dikelola. Selain mengajar di pagi hari, sepulang sekolah Citra harus bersama suami dan para adik ipar merawat kebun dan lebih dari 1 hektar sawah beserta 2 ekor kerbau dan 2 kawanan babi induk yang dipelihara sepanjang tahun. Malam harinya, ia harus memandikan dan mencuci pakaian untuk 3 adik ipar yang masih kecil-kecil, yang paling bungsu baru berusia 3 tahun. Setelah itu, ia masih harus menyiapkan makan malam untuk seluruh keluarga. Ketika semua pekerjaan rumah tangga selesai, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Barulah saat itu Citra bisa kembali ke mejanya, menyiapkan materi pelajaran dan rencana pembelajaran untuk mengajar esok pagi. Citra bekerja keras seperti sebuah mesin, namun tetap saja tidak bisa membuat ayah mertuanya puas. Pak Tamrin selalu mencari-cari kesalahan dan mengkritik Citra sampai ke detail terkecil. Saat hidangan terhidang, adik-adik ipar Tui langsung menyantap dengan riuh dan lahap. Tui tak henti-hentinya menyajikan nasi, sementara satu demi satu meminta ini itu. Sekalipun Tui memiliki banyak tangan, ia tak bisa menyenangkan semua adik iparnya. Akibatnya, Pak Tua Tata kembali berteriak memarahi, seringkali membuat Tui meneteskan air mata. Tui menunggu semua selesai makan untuk membereskan, lalu masuk kamar dan menangis terisak-isak. Mastai kasihan pada istrinya, namun karena sudah terbiasa hidup di bawah tekanan ayahnya, ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Melihat istrinya kepayahan, Mastai mengambil alih pekerjaan mencuci piring, bahkan mencuci pakaian adik-adik iparnya untuk membantu sang istri. Tapi ketika Pak Tua Tata mengetahuinya, ia langsung meraung. Apa semua wanita di rumah ini sudah mati sampai kamu harus melakukan semua itu? Apa istrimu kamu nikahi hanya untuk dipuja saja? Aku melarangmu menyentuh pekerjaan itu. Pria yang melakukan itu akan terlihat lemah, paham? Mastai pun langsung terdiam, tak berani lagi membantu istrinya. Ketika Tui melahirkan anak pertamanya, pekerjaannya semakin menumpuk seperti gunung. Tui seolah tak punya waktu untuk beristirahat. Di sekolah, semua orang berkata, bagaimana bisa Tui menahan semua ini? Tui tidak menjawab, hanya meneteskan air mata dengan sendu. Sementara itu, Pak Tua Tata kemana-mana sesumbar bahwa menantunya hidup senang. Rumah ini sudah serba ada, tinggal bekerja, tidak perlu memikirkan apa-apa. Ia juga selalu berkata, di rumah ini Mastai adalah anak satu-satunya. Nanti kalau ke-7 adikmu menikah, seluruh harta ini akan kalian berdua nikmati. Siapa lagi? Orang tua sudah tua. Kalau mati juga tidak bisa dibawa kemana-mana. Jadi kenapa takut? Maka Pak Tua Tata mencari segala cara untuk memaksa anak-anaknya mengikuti kemauannya. Ia berhasil membeli sepeda motor Honda Dream yang pada masa itu adalah yang paling keren di desa. Ia menyimpannya dengan sangat hati-hati di dalam rumah, dan hanya Pak Tua Tata yang berhak menggunakannya. Jika Mastai memiliki pekerjaan atau ingin pergi ke suatu tempat, ia harus mencari waktu yang tepat dan membujuk Pak Tua Tata seminggu sebelumnya. Dan Pak Tua Tata hanya akan setuju dengan satu syarat, jika hari itu tidak hujan. Jika hujan, bahkan ia sendiri tidak akan pernah menyentuh sepeda motor itu. Orang bilang, kesabaran setiap orang ada batasnya.
Tak terasa, Tui telah menjadi menantu selama 7 tahun. Segala kepahitan, kepedihan, dan penghinaan itu ditelan Tui dengan harapan menjaga keutuhan rumah tangga. Kejadian itu bermula saat Tui melahirkan anak keduanya. Saat usianya 6 bulan, si kecil jatuh sakit. Sore itu, Tui menggendong anaknya ke kelas seperti biasa. Menjelang sore, putrinya tiba-tiba demam tinggi dan kejang-kejang hingga tubuhnya membiru. Tui meminta temannya mengantar anaknya ke unit gawat darurat tanpa sepeser pun uang di saku. Ketika hendak mengurus administrasi pembayaran rumah sakit, ia tidak punya uang sama sekali, sehingga dokter menolak untuk menerima putrinya rawat inap. Tui harus meminta temannya pulang untuk mengambil uang. Ketika temannya kembali, kondisi putri Tui sudah kritis. Namun, Pak Tua Tata sama sekali tidak memberikan kata-kata penyemangat. Ia malah berbalik memarahi Tui habis-habisan. "Ibu macam apa kamu ini? Sampai anak sakit pun tidak tahu. Apa harus sampai dibawa ke unit gawat darurat seperti ini? Aku membesarkan 8 anak, tidak pernah sekalipun harus membawa mereka ke rumah sakit. Paham? Jika sampai cucuku kenapa-kenapa, aku tidak akan membiarkanmu tenang." Pak Tua Tata mengomer panjang lebar, lalu pergi begitu saja. Tui memeluk anaknya, air matanya jatuh bercucuran. Sekembalinya dari kejadian itu, Tui berbicara kepada suaminya, "Mas, sampai di titik ini, aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Sakitnya anakku bukan salahku kan? Selama 7 tahun ini, aku tidak pernah bisa memakai gajiku sendiri. Untuk apapun, aku harus selalu meminta. Bahkan untuk biaya rumah sakit anak pun begitu. Mas pikir, di zaman apa kita hidup sekarang? Kali ini, kita berdua harus pindah dan hidup mandiri. Jika Mas tidak mau, aku dan anak-anak akan pindah ke rumah dinas sekolah. Aku benar-benar tidak ingin hidup seperti ini lagi." Melihat istrinya berkata begitu, Mas Tai terkejut dan berkata, "Ya Tuhan, apa kamu sudah gila? Apa kamu tidak takut ditertawakan tetangga? Keluarga kita sedang rukun, kenapa tiba-tiba ingin pisah rumah? Bagaimana dengan harga diri keluarga? Terutama ayah, ia tidak akan pernah setuju karena aku adalah satu-satunya anak laki-laki di rumah ini. Kamu mengerti?" Tui menjawab, "Aku sudah memikirkannya dan menahannya selama 7 tahun ini. Menghadapi ke-7 adik ipar dan begitu banyak masalah selama 7 tahun ini, yang paling berat adalah menghadapi ayah. Mas lihat sendiri bagaimana ayah memperlakukanku. Apakah ia menganggapku sebagai anak atau hanya orang asing? Jika adik-adikmu berbuat salah, tidak masalah. Tapi jika aku yang salah, aku harus menanggung semua kritik dari ayah, ibu, dan juga adik-adikmu. Semua orang menganggapku orang luar. Jadi untuk apa aku menahan diri selama bertahun-tahun ini? Apa Mas mengerti penderitaanku ini?" Tui melanjutkan, "Saat hari raya, semua orang berpenampilan rapi dan pergi bersenang-senang dengan teman-teman. Sedangkan aku setiap hari berada di dapur, melayani makanan dan minuman untuk semua orang, mulai dari tamu ayah dan ibu sampai tamu adik-adikmu. Setelah makan, mereka semua pergi bermain, dan hanya aku yang membereskan selama bertahun-tahun ini. Mas tahu itu kan? Orang bilang buruh itu adalah petani sejati dengan pekerjaan sampingan mengajar. Kenapa aku merasa definisi itu sangat pas untukku, Mas?" Mas Tai membalas, "Apa kamu pikir pisah rumah itu mudah? Kita tidak punya rumah, hanya dengan tangan kosong begini, bagaimana kita akan bertahan hidup?" Tui dengan tegas berkata, "Aku sudah bulat tekad. Aku akan pergi ke sekolah, meminta izin untuk tinggal sementara di rumah dinas, lalu kita membeli tanah dan membangun rumah. Gajiku mulai bulan ini akan kupegang sendiri, tidak lagi diserahkan kepada ibu. Jika perlu, kita bisa meminjam dari bank. Saat ini, mereka punya kebijakan pinjaman rumah untuk guru, jadi tidak perlu khawatir. Setiap bulan gaji masuk, kita bayarkan ke bank." Mendengar ketegasan istrinya, Mas Tai yang sangat menyayangi istrinya itu pun luluh hatinya. Kekhawatiran terbesar Mas Tai saat itu adalah menghadapi ayahnya. Sepanjang malam itu, Mas Tai dan istrinya tidak bisa tidur. Mereka gelisah memikirkan banyak hal, masing-masing dengan pikiran yang berbeda. Akhirnya, mereka sepakat dan bertekad untuk hidup mandiri.
Hari Minggu itu seluruh keluarga berkumpul. Setelah makan, Ardi meminta bapak dan ibu serta adik-adik perempuannya untuk duduk karena ia dan istrinya ingin menyampaikan sesuatu. Pak Wiryo terkejut, matanya melotot, tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Apa? Hebat sekali, kamu bos di rumah ini? Apa kamu masih tahu sopan santun dan tata krama, hah? Ardi melihat bapaknya meninggikan suara, sementara adik-adik perempuannya hanya duduk diam, tak berani berbicara. Bu Sari melihat ini lalu menengahi. Sudahlah Pak, toh semua sudah duduk di sini, biarkan saja anak kita bicara. Ada apa? Kenapa Bapak harus marah-marah begitu? Di mana etika dan adabmu? Bapakmu masih hidup dan sehat di sini. Apa kamu anak laki-laki sudah berniat merebut kekuasaan, hah? Hei, saya hanya ingin izin berbicara pada bapak, ibu, dan adik-adik, bukan mencari kekuasaan apapun. Melihat suami dan anak-anaknya takut berbicara terus terang dan masih bertele-tele, hal ini sangat mudah membuat Bapak Wiryo mendominasi. Tari pun dengan berani angkat suara. Segala perasaan sakit hati dan kekecewaan yang telah lama terpendam, kini mendapat kesempatan untuk meluap. Bapak, ibu, dan adik-adik, saya merasa sangat tidak beruntung menjadi menantu di keluarga ini. Sudah lebih dari 7 tahun saya di sini. Selama ini, kami selalu patuh dan mengikuti perkataan bapak dan ibu. Tapi saya sungguh merasa, sekeras apapun saya berusaha, saya tetap hanya orang asing di rumah ini. Saya dan suami mengajar dan punya gaji, tapi kami tidak pernah memegang 1 rupiah pun. Jika ingin membeli sesuatu, kami harus menadahkan tangan meminta uang. Menurut saya, ini terlalu tidak adil. Bahkan cucu harus dilarikan ke UGD pun kami tidak punya sepeser uang di saku. Bapak tidak mengerti, malah memarahi saya habis-habisan di rumah sakit. Saat Lebaran, adik-adik perempuan bisa memakai baju baru dan bermain sepanjang hari. Sementara saya hanya berputar-putar di dapur, menyiapkan makanan dan melayani tamu. Setiap hari, saya bangun pagi untuk mengurus pakan babi dan ayam, lalu memandikan adik-adik, baru kemudian bisa memandikan anak saya. Pukul 9 sampai 10 malam, baru saya bisa duduk untuk menyiapkan materi pelajaran. Coba tanyakan, apakah menantu ini pembantu atau budak di rumah ini, sehingga semua orang memperlakukan saya seperti ini? Adik-adik selalu mencari cara untuk membantah dan melawan bapak dan ibu. Apakah mereka pernah mengerti bagaimana perasaan saya? Oleh karena itu, hari ini saya dan suami memohon izin kepada bapak dan ibu untuk kami tinggal terpisah. Kami akan mengurus kehidupan kami sendiri. Mendengar ini, Pak Wiryo menggebrak meja makan dengan keras, membentak, "Berani-beraninya kalian kurang ajar begitu, hah? Ardi, begitu caramu mendidik istrimu? Jangan harap bisa tinggal terpisah ya. Kewajiban kalian adalah mengabdi dan merawat keluarga ini, mengerti?" Tari menyelah. Bapak, sekarang bukan lagi zaman dulu. Bapak tidak bisa terus-menerus bersikap kolot dan otoriter kepada kami. Saya pasti akan tinggal terpisah. Bapak setuju atau tidak, saya tidak peduli. Pak Wiryo dengan suara keras berkata, "Kalau begitu, pergilah sana. Saya tidak sudi memberi sepeser pun, tahu?" Tari membalas dengan tegas, "Itu terserah bapak dan ibu. Selama 7 tahun ini, saya dan suami sudah menyetor cukup uang kepada ibu, tidak kurang sepeser pun. Sekarang saya akan tinggal terpisah. Bapak dan ibu mau memberi apa atau tidak, saya tidak peduli. Uang milik cucu bapak dan ibu pakai pun tidak masalah. Saya hanya takut orang-orang di luar sana menertawakan bapak dan ibu saja." "Kurang ajar sekali kamu, perempuan ini. Pergi sana, saya tidak butuh menantu seperti kamu." Tari memeluk anaknya, berdiri tegak lalu berkata kepada suaminya, "Mas, ayo bereskan pakaian kita." Ardi masih tertegun, tidak tahu harus berkata apa saat Tari melanjutkan, "Jika Mas merasa durhaka, tidak apa-apa Mas tetap di sini. Saya dan anak-anak akan pergi." Barulah saat itu, Ardi segera berdiri bersama istrinya, memeluk bungkusan pakaian, lalu pergi. Pak Wiryo duduk terpaku seperti patung. Ia tidak menyangka menantu perempuannya yang selama ini begitu penurut, kini bisa bersikap seberani itu.
Ia pergi dengan tangan kosong, tanpa uang sepeser pun, tanpa barang-barang apapun. Namun dalam benaknya, Pak Wiryo masih berpikir, paling-paling mereka hanya mengancamku. Berpikir begitu, ia lalu menoleh kepada istrinya dan adik-adik perempuan Ardi sambil membentak, "Kalian masih duduk di sana untuk apa? Kerjakan pekerjaan kalian masing-masing. Biarkan saja pasangan ini. Lihat saja nanti. Pergi beberapa hari, kalau tidak kembali dalam 3 hari, jangan salahkan saya. Jika mereka kembali, baru tahu rasa mereka." Demikianlah Tari dan Ardi pindah dan tinggal terpisah. Sepupu mereka merasa kasihan dan membiarkan mereka menggunakan sebidang kebun untuk sementara mendirikan rumah bambu. Tari dan Ardi bekerja keras dengan tekun dan hanya dalam waktu 3 tahun ia berhasil melunasi semua utang, membangun rumah dan membeli sepeda motor. Adik-adik perempuan Tari pun satu persatu menikah. Kini, hanya Pak Wiryo dan istrinya yang tinggal di rumah 5 kamar yang sudah bobrok itu. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Pak Wiryo hidup dalam kesepian, terasing, jarang menampakkan diri di jalan, tidak memiliki teman tetangga, dan anak-anaknya pun tersebar kemana-mana. Ia meninggal pada suatu malam badai. Penduduk desa tergesa-gesa menguburkannya seadanya, seperti orang yang tak punya harga diri. Dan mereka sering menceritakan kembali tipu muslihat Pak Wiryo terhadap menantunya di masa lalu setiap kali ada acara kenduri, pernikahan, atau kematian di desa dengan kata-kata ejekan dan penghinaan. Terima kasih banyak para penonton setia telah mendengarkan cerita kami hingga akhir. Kisah ini mungkin meninggalkan jejak emosi yang mendalam, bukan? Jangan lupa untuk selalu merenungkan setiap pelajaran hidup yang kita dapat. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran kami, dan bagikan kepada teman-teman serta keluarga. Mari berbagi pemikiran dan pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa lagi di video-video penuh inspirasi dari 1000 Pemikiran Bijak.